Ya, kita kembali ke dialog kita di Jurnal Siang. Mas Adit dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Kalau Anda lihat apa saja yang sebetulnya sejauh ini dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan stasiun yang sudah ada? Sebelumnya kalau kita melihat SPM yang baru ini, kita menaruh apresiasi bahwa di SPM di stasiun sudah masukkan fasilitas kesehatan yang lebih baik, yaitu memang sekali lagi SPM yang baru ini kalau kami lihat selain faktor ketepatan waktu juga bagaimana kepedulian terhadap masalah keselamatan di dalamnya termasuk juga masalah kesehatan. Nah, kalau kita berkaitan dengan SPM di stasiun, sebenarnya pengguna jasa itu terutama paling penting adalah bagaimana merasakan suatu mobilitas keluar masuk naik turun stasiun itu dengan aman dan dengan nyaman. Nah, itu terutama di kereta api perkotaan ya, di stasiun kereta api perkotaan. Artinya bagaimana keluar masuk mobilitas penumpang di stasiun tidak terganggu oleh hal-hal lain di luar operasional dan pelayanan stasiun, misalnya pedagang kaki lima. Nah, itu sudah diadres oleh operator dengan melakukan penertiban. Bagaimana juga keluar masuk, misalnya kalau gate-nya gerbang elektroniknya terbatas, volume penumpangnya tinggi, itu kan terjadi penumpukan. Nah, itu juga satu hal yang menjadi perhatian penumpang, bagaimana supaya menambah jumlah gate supaya keluar masuknya bagus. Bagaimana sistem tangga berjalan atau eskalator itu yang memang sudah ada, memang seharusnya bisa dioperasikan dengan baik. Karena itu akan memperlancar proses mobilitas dan juga untuk mereka yang berkebutuhan khusus atau yang lansia misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang menyangkut mobilitas keluar masuk penumpang ini yang saya rasa juga menjadi perhatian yang paling utama ya. Jadi artinya fasilitas-fasilitas tambahan tadi memang sifatnya memang memberikan pelayanan yang lebih baik, tetapi bagaimana faktor keselamatan, karena misalnya di stasiun Manggarai penumpang dari jalur 4, jalur 6, jalur 1 harus menyeberang, sementara ada kereta api jarak jauh yang intensitasnya tinggi, ini faktor keselamatan juga berpengaruh terhadap mobilitas. Nah, ini di kemudian hari tentu saja akan dari regulator dan operator akan memastikan bagaimana sistem mobilitas penumpang yang aman dan nyaman. Hal tersebut tentu saja dijadikan muatan yang nantinya akan diperbaiki ke depan ya. Pak Hanggoro, kalau dilihat di SPM di perjalanan sendiri nanti apa saja yang akan diperbaiki? Di perjalanan tentunya fungsi daripada kereta harus optimal. Kemudian sistem informasi yang disampaikan Pak Adi tadi itu juga harus disampaikan. Kalau ada keterlambatan sedikit, selama ini kan penumpang hanya menunggu, tidak ada kejelasan, sehingga orang ragu untuk memutuskan. Tapi dengan SPM baru ini wajib hukumnya apakah kondektur atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini di kereta api perkotaan agak susah kalau dengan petugas. Nah, sekarang sudah dipasang ada passenger information display, ada di 270 sedang dipasang program tahun ini, tahun depan akan ditambah lagi. Di situ berisi informasi-informasi kedatangan kereta, kemudian jaringan kereta api yang stasiun yang akan dilewati, kemudian kondisi temperatur suhu ruangan yang ada, dan informasi-informasi lain termasuk mungkin dari sisi korporat ada iklan dan sebagainya, tapi itu bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, ini kita harapkan di perjalanan pun masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Pak Hanggoro, dari keempat SPM ini atau standar pelayanan minimum ini, apabila salah satunya saja ataupun mungkin beberapa yang tidak terpenuhi, masyarakat bisa mengadunya kemana, Pak Hanggoro? Tentunya ada salurannya. Di kami ada pos pengaduannya yang dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Publik melalui website kami www.debhub.go.id atau melalui pusat layanan masyarakat yang ada di PT Kereta Api Indonesia. Saya mohon maaf tidak tahu adresnya, tapi itu pasti ada. Bisa dilakukan. Selain itu juga di stasiun-stasiun di sepanjang koridor itu juga mereka bisa menerima keluhan-keluhan tersebut. Mas Adit, apa yang Anda ingin sampaikan secara general terkait dengan SPM ini? Secara umum sebetulnya pengguna jasa itu kan ingin diperlakukan secara lebih manusiawi ya. Artinya sepadan antara hak dengan kewajiban. Kewajibannya adalah memenuhi pembayaran sesuai dengan tarif, maka hak yang didapatkan adalah sepadan dengan hal itu. Nah, terutama kalau kita bicara transportasi tentu saja menyangkut masalah keselamatan itu yang paling utama. Jadi sebetulnya kalau dari kami masyarakat transportasi melihat bahwa kita mengapresiasi dengan adanya SPM yang baru ini. Tentu saja kita juga ingin bahwa dilakukan sistem pemantauan sinergi yang lebih masif dan intensif lagi antara operator dan regulator, sehingga nantinya kalau diperlukan perbaikan-perbaikan di lapangan itu juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Baik, Mas Adi, terima kasih banyak atas waktu Anda. Pak Hanggoro, terima kasih, sukses dengan perkeretaapian di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.